Ada seorang hamba Tuhan yang mengajarkan, kalau kita membaca Alkitab, maka yang pertama itu kita menemukan fakta. Setelah itu, setelah terkumpul fakta demi fakta, kita bisa mendatanya atau membuat arsip ya, atau catatan. Kemudian kita mulai bandingkan, ya kita bandingkan dan kita bisa dapat banyak pelajaran dari hal tersebut, ya. Nah, sebagai contoh, misalnya kalau kita baca di Alkitab, ada 2 kisah di kitab Injil tentang mujizat yang dibuat oleh Yesus ketika ada di muka bumi soal menangkap ikan. Yang pertama itu di Lukas pasal 5, mulai ayat 1. Ya, dikatakan di sini, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, kita perlu ingat ini yang kejadian pertama ya, terjadi sebelum kalau kita baca konteksnya itu nanti ya kita lihat bahwa murid-murid ini baru bertemu dengan Yesus di situ ya. Kalau kita baca itu di ayat 2 misalnya dikatakan nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya ya. Ada 2 perahu di tepi pantai. Kenapa mereka sedang membasuh jala? Karena nggak dapat ikan. Ya, jadi mereka cuci jalannya itu, kemudian dia naik dalam salah satu, Yesus naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan kemudian dia mulai mengajar banyak orang. Dari 6 ayat ini kita bisa belajar beberapa hal, yaitu ketika Simon meminjamkan perahunya kepada Yesus untuk dipakai sebagai mimbar yang mungkin cuma 1-2 jam, dan setelah selesai kita melihat Yesus ini memberikan berkat ya, atau membayar biaya sewa perahu ya untuk pelayanan ya. Kayak kita misalnya buka gereja, kita sewa ruko ya, atau kalaupun kita punya kan kita mesti bayar biaya operasional dan sebagainya lah, kira-kira kayak gitu. Artinya pemilik ruko itu tidak kehilangan upahnya ya, waktu dia menyediakan ruko tersebut atau tempat tersebut untuk dipakai Tuhan. Ya, tidak hanya secara finansial, secara materi ya mereka dapatkan ya, kayak Simonnya dapat ikan, tetapi juga yang paling penting sebenarnya mereka mendengar firman. Dari dengar firman itulah kita bisa berubah ya. Karena Simon ada di situ kan, pasti waktu Yesus mengajar orang banyak, dia dengar firman, dia yang paling dekat di situ. Itu sama seperti kalau kita membuka rumah misalnya untuk ibadah di rumah ya, untuk kul misalnya, atau kita punya kantor, kita pakai seminggu sekali untuk ibadah, kita mendengar firman, kita yang paling jelas mendengar, karena kita duduk di depan, mungkin kita yang paling paling tahu lah ya, mestinya kita akan mendapat lebih banyak ya dari yang lain. Nah, jadi Tuhan tidak pernah berhutang, kita bisa belajar di situ. Tapi berikutnya kita belajar juga bahwa kalau kita dengar firman, terus ada saatnya firman rema spesifik bicara kepada kita, dan kalau kita lakukan, maka mukjizat akan terjadi. Ya, itu di ayat 5 dan ayat 6. Mukjizat terjadi karena mendengar firman rema secara pribadi, lalu taat untuk dilakukan.
Kita lanjutkan ayat berikutnya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi kelihatannya jaraknya ini nggak terlalu jauh ya, ke tempat yang dalam, tidak terlalu jauh dari pantai ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, jadi kita melihat di sini, ya, ketika Tuhan memberkati, memberikan upah, ya, dia berkata seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dia berkata setiap orang yang karena Injil meninggalkan segala sesuatu, maka orang itu pada masa ini juga akan menerima hasil 100 kali ganda sekalipun ada penganiayaan, ya. Dan pada masa yang akan datang mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Kita lihat begini ya, kita lihat di sini, ini saya sudah sering baca ini, berkali-kali merenungkan bagian ini dan selalu kagum ya. Ini aplikasinya banyak ya. Ini bisa ketika kita misalnya bekerja sebagai seorang salesman ya, kita sudah rajin kontak sana kontak sini, tapi nggak ada yang berhasil untuk kita bisa menjual produk kita misalnya. Lalu kita poinnya bersekutu dengan Tuhan ya, bersekutu dengan Tuhan dan dia berbicara spesifik kepada kita, maka ketika itu kita lakukan, tiba-tiba customer yang tadinya nggak ada, tiba-tiba banyak ya, tiba-tiba penjualan bisa menjadi melesat ya, luar biasa. Tentu ada hal-hal yang perlu dilakukan ya. Kalau kita lihat di sini sebelum Simon mendapatkan rema, ya, yang secara spesifik bicara untuk menangkap ikan, dia pertama kali mendengar Tuhan itu pinjam perahunya dan dia izinkan itu. Nah setelah itu dia duduk dengan firman, dia belajar. Jadi sementara orang lain mendengar firman, dia duduk di perahu bersama-sama dengan Yesus, dia duduk dekat dengan Yesus ya. Mungkin kalau kita pelayan ini kita main musik ya, makanya kalau main musik pas firman itu jangan kabur ya, jangan justru cuma datang seperti orang profesional yang digaji, diberi honor main musik ya. Tapi justru itu saatnya mendengar firman, walaupun firman itu sudah sering kita dengar ya. Kalau 2-3 kali kebaktian biasanya mungkin sekali dengar firman, yang 2 dan yang ketiga itu mungkin istirahat ya, oke juga. Tapi saya belajar ya bahwa firman yang sama dikhotbahkan terus ya. Kalau kita buka telinga, kita akan mendengar sesuatu yang beda. Dan bisa saja rema itu terjadi di kebaktian yang kedua atau ketiga yang kita ikuti ya. Bisa ya seperti itu. Dan Simon menyadari bahwa dia ini orang yang ternyata tidak layak ya menurut dia tuh. Makanya di ayat 8 dia bilang, Tuhan aku ini orang berdosa ya. Dia takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap, karena nggak pernah ngalamin kayak gitu ya. Bayangin sepanjang malam kerja keras tidak ada hasilnya, tetapi begitu dengar rema dilakukan, tiba-tiba 2 perahu hampir tenggelam gara-gara penuh dengan ikan ya. Saya suka visualisasikan, mungkin supaya ikannya banyak ya, mereka nyemplung aja ke laut ya, ikan nangkap lebih banyak, mereka berenang aja gitu, mungkin kayak begitu ya. Dan sudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Nanti kita bandingkan dengan di Injil Yohanes, tapi di sini kita melihat ya, yang pertama jala mereka mulai koyak ya, dan ada 2 perahu di sini. Yang kedua, setelah mereka menghela perahunya ke darat, mereka tinggalkan segala sesuatu. Mereka nggak hitung berapa jumlah ikan yang mereka tangkap. Ya. Tetapi poinnya sebenarnya sama. Mereka mendengar firman, khususnya Simon Petrus mendengar firman. Firman rema, dan ketika dilakukan terjadi mujizat.
Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang di Injil Yohanes. Nah, ini kejadiannya beda. Kalau yang tadi itu sebelum murid-murid itu mengikut Yesus, tapi kalau di kitab Yohanes ini mereka sudah jadi murid, Yesus kemudian disalibkan, mati, dibangkitkan, dan sebagian sudah melihat Yesus dibangkitkan, ya setidaknya ada 2 kali penampakan, dan ini yang ketiga, ya. Jadi kejadiannya berbeda, waktunya berbeda. Saya bacakan nih ya ayat 1 dari Yohanes 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, ya ini juga ada ya di kitab Lukas tadi ya, dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi ada 7 orang di sini, Simon Petrus, Thomas, Nathanael, kemudian Yakobus dan Yohanes, lalu 2 orang muridnya yang lain yang nggak disebutkan di situ. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, kita lihat di sini, ya, kalau di sini perahunya 1, ya. Kalau yang di Injil Lukas itu memang perahu Simon, tapi ketika banyaknya ikan yang mereka tangkap, udah nggak sanggup lagi, ya, mereka panggil teman yang lain, lalu datang perahu yang lain di situ sehingga 2 perahu penuh ikan sehingga hampir tenggelam. Ya, mereka dapatkan hasil yang luar biasa. Di sini hal yang sama ya, mereka mendengar rema, mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Nah, tapi ini konteksnya kalau kita gambarkan murid-muridnya seperti setidaknya sebagian ya, kalau nggak semuanya yang saya katakan. Mereka seperti hilang arah ya, hilang vision. Karena mereka sudah tinggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus, dan mereka berharap Yesus akan jadi raja, mereka akan jadi mungkin menterinya dan sebagainya ya, atau staf ahli. Tapi ternyata Yesus malah disalibkan dan mati, ya, dikuburkan lalu hilang mayatnya. Ada orang-orang yang bilang dia bangkit, ya, mereka nggak tahu harus berbuat apa. Jadi Simon di ayat 3 ini ya balik lagi ya mau nangkap ikan gitu. Lalu teman-teman yang lain, ya aku juga ikut, ya kami ikut dengan engkau. Tapi waktu mereka cari ikan sepanjang malam nggak dapat apa-apa. Nah ini sama dengan di Lukas pasal 5. Cuma bedanya nggak ada Yesus waktu itu, yang di sini ya di Yohanes 21. Dan ketika hari mulai siang, ya Yesus berdiri di pantai, murid-murid nggak tahu bahwa itu Yesus. Nampaknya jaraknya nggak terlalu jauh sehingga Yesus bisa berteriak dan bertanya, "Ada nggak hasilnya?" Mereka bilang nggak ada. Lalu Yesus bilang, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kalau di Lukas 5, perintah Yesus kepada Simon, "Sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam, lalu tebarkan jalamu." Kalau di Yohanes 21 ini, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu." Ya. Maka kamu akan peroleh. Nah, mereka nurut aja, nggak mikir, "Kamu sih kanan, kok nggak di kiri?" Ya, kalau waktu mereka nurut, ikan tertangkapnya begitu banyak. Jadi ini poinnya sama kalau dengan Lukas 5, yaitu mendapatkan rema, tuntunan secara spesifik. Ya, kalau sekarang kita terapkan, ayo kita pergi ke laut, ya, atau danau ya untuk nangkap ikan, lalu kita tebarkan jala di sebelah kanan, maka ya nggak terjadi mujizat seperti yang terjadi di sini ya, karena ini kan firman rema yang berlaku saat itu kepada mereka yang mendengarnya. Jadi firman rema itu membutuhkan ketaatan untuk dilakukan pada saat
diberikan, ya, supaya terjadi mujizat. Lalu ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ya. Ini Yohanes, ya. Yohanes menyebutkan dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus dan dia langsung tahu itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ya, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, kalau di Lukas 5 itu mereka nggak hitung ya berapa ikan yang ditangkap. Yang jelas 2 perahu penuh ikan, ya. Dan kalau di sini ya memang awalnya cuma 1 perahu, ya. Kalau kita perhatikan nampaknya di sini ya di ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, ya. Hanya kira-kira 200 saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Nampaknya memang cuma perahu ini, ya, cuma 1 perahu kalau kita lihat konteksnya. Karena kan Simon ini nyemplung ke dalam danau, lalu yang lain yang sisanya itu mereka langsung datang juga. Dan tiba di darat mereka melihat ikan dan roti, lalu dihitung ya jumlah ikannya 153 ekor. Dan di sini dikatakan sekalipun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Sementara di Lukas 5 itu jalanya mulai koyak. Ya, poin-poin seperti ini ya, beberapa fakta yang kita temukan dalam baca firman tuh kita baca, kita renungkan, ya kadang-kadang lihat beberapa terjemahan, tapi kita belajar teduh, ya tidak paksakan untuk dengan pikiran kita ini artinya apa dan pusing itu sehingga kepala kita bisa jadi panas gitu ya, kalau kita banyak mikir ya. Sebaliknya belajar teduh ya, nanti ada saatnya dia bicara, dia ajar kepada kita. Ya, sebagai contoh misalnya 153 ekor ini walaupun disebutkan banyak seperti itu tapi nggak koyak ya. Sementara di Lukas 5 itu, kenapa itu koyak? Karena kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggris King James, sebenarnya Tuhan memerintahkan kepada Simon itu, tebarkan jala-jalamu untuk menangkap ikan. Ya, sebenarnya harusnya banyak jala ditebarkan. Tapi Simon itu berpikir, udah semalaman kerja keras nggak ada hasilnya kok ya. Ya udah nurut aja lah ya. 1 lah minimal ditebarkan gitu. Nah, waktu ditebarkan 1 jala itu koyak karena seharusnya yang diperintahkan itu banyak jala ya. Jadi ketika kita mendengar firman, lakukan dengan tepat, dengan spesifik ya. Kadang-kadang ada dorongan untuk bangun pagi ya, misalnya konsisten ya. Lakukan dengan setia ya. Kadang-kadang itu belum kelihatan hasilnya, tapi belajar dengan setia kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja ya. Kita akan belajar cara-cara Tuhan ya dalam melakukan banyak hal ya dalam kehidupan kita ya. God's way, cara Tuhan itu beda dengan my way ya, caraku sendiri. Ada lagu terkenal ya, I did it my way. Aku lakukan itu dengan caraku. Nah, kita perlu belajar bahwa yang namanya good idea ya, itu tidak sama dengan God's idea ya. Jadi ide yang baik tidak sama dengan ide yang dari Tuhan. Get ready for God's best in your life. Ayo siap untuk bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupanmu. Ya, caranya gimana? Membangun hubungan dengan Tuhan. Baca firman, sediakan diri, layani dia, dan pada saat-saat tertentu ya Tuhan tahu waktu yang tepat dia bicara kepada kita, dia berikan rema. Nah, siap sedia, lakukan dengan setia, dengan tepat ya, jangan ditunda-tunda, maka kita akan menikmati janji bahkan mujizat
yang terjadi dalam hidup kita. Amin.